Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah melewati 30 hari yang pertama, 10 sesi dalam motivasi kita agar bisa istiqomah merasakan bahwa Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Setelah kita menyampaikan beberapa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mampu membangkitkan semangat kita untuk mendekat kepada Al-Quran, maka tibalah kita pada sesi yang kedua ini, di mana kita akan membahas bagaimana agar Al-Quran itu terasa nikmat bagi kita yang membacanya ataupun bagi yang dalam proses menghafalnya. Maka sesungguhnya harus mampu menghadirkan satu kenikmatan bersama dengan Al-Quran. Nah, kalau kita merasakan bersama dengan Al-Quran itu nikmat, maka insya Allah kita akan terus bertahan sampai ajal menjemput kita bersama dengan Al-Quran. Saudaraku sekalian, yang pertama kita akan membahas bagaimana pentingnya seorang guru bagi Sahibul Quran, karena ini sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita. Sebagaimana yang kita pahami, guru dalam kehidupan ini menjadi sumber motivasi, menjadi sumber inspirasi. Maka bagi para pecinta Al-Quran tentunya keberadaan guru ini tidak bisa ditawar-tawar. Baik itu kita lihat dari sisi keilmuan, bahwa Al-Quran itu harus diajarkan secara talaqi, sebagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu langsung, mengajarkan secara langsung. Demikian juga kita bersama guru kita harus bertemu secara langsung, melihat bagaimana guru kita mengucapkan huruf alif, huruf ba, huruf jim dan sebagainya. Karena inilah karakter Al-Quran yang tidak bisa dipelajari secara autodidak. Bagaimana dia diturunkan secara mutawatir, maka kita mendapatkan ilmu Al-Quran itu juga harus nyambung dari guru-guru kita. Ini secara keilmuan. Yang lain, saudaraku sekalian, keberadaan guru ini menjadi sangat penting bagi kita agar kita mempunyai figur yang bisa kita contoh. Maka hadirkanlah guru-guru yang bisa menjadikan semangat bagi kita, yang menjadi pelecut semangat kita. Terutama bagi para penghafal Al-Quran, tentunya keberadaan guru ini tidak hanya menyimak, tidak hanya nanti mengajari bagaimana menghafalkan, tetapi lebih dari itu, kehadiran guru menjadi sumber semangat kita. Kehadiran guru menjadi sumber inspirasi kita. Bagaimana kalau kita melihat kesungguhan guru kita dalam tilawatul Quran setiap harinya, kesungguhan guru kita yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, begitu enaknya beliau membaca Al-Quran, begitu mudahnya beliau mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, begitu semangatnya beliau menjaga Al-Quran di dalam kehidupannya. Bahkan ketika kita melihat bagaimana kehidupan beliau yang begitu penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini mampu menghadirkan semangat bagi kita untuk meniru, untuk mencontoh kehidupan beliau. Kemudian saudaraku sekalian, kehadiran guru ini sangat penting ketika kita mengalami degradasi semangat. Yang namanya futur itu bisa jadi akan menimpa oleh setiap orang. Kadangkala kita semangat, kadangkala kita lemah. Maka ketika dalam posisi lemah kita itu ada guru yang hadir membersamai kita, ibarat sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang penuh dengan halangan. Maka ketika kita bersama dengan orang lain, maka akan kita temukan
teman untuk sekedar ngobrol mengisi waktu kita, sekedar curhat untuk menyampaikan bagaimana keluhan-keluhan kita, teman untuk kita mendapatkan nasihat, mendapatkan supportnya, sehingga perjalanan ini walaupun panjang, walaupun kadang terjal, tetapi tetap saja kita merasakan indahnya perjalanan ini karena ada teman kita untuk mengalihkan perhatian. Bisa kita bayangkan kalau seseorang yang baru meniti kehidupan bersama dengan Al-Quran, baru membaca Al-Quran, baru belajar menghafalkan Al-Quran tanpa ada temannya, tanpa ada gurunya, maka tidak hayal ketika dia menghadapi satu kelemahan, menghadapi ngedropnya spiritual, maka dia merasa sesuatu yang berat, dia akan mudah merasa bahwa Al-Quran itu menjadi kendala dalam dirinya. Ketika dia menghadapi satu ayat yang susah dihafalkan, kemudian tidak ada teman untuk berbagi, tidak ada teman untuk yang menasehati, maka bisa jadi saudaraku sekalian, dia akan mengalami keputusasaan, sehingga bisa jadi dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh ahlul Quran, oleh sahibul Quran. Entah itu dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sulit, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami sudah memudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang mau mengingatnya, bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mendekat dengan Al-Quran. Ketika dia merasakan hambar bersama dengan Al-Quran, bisa jadi dia akan merasakan bacaan Al-Quran menjadi bacaan yang biasa-biasa saja. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Al-Quran ini adalah bacaan yang luar biasa. Ada kisah yang disebut dengan Allah dengan ahsanul qasas, ada kisah yang paling baik dan sebagainya. Bisa jadi ya tentunya setan tidak akan membiarkan begitu saja orang yang berusaha mendekat dengan Al-Quran. Maka ketika kita sendiri, maka mudahlah setan untuk masuk ke dalam hati kita, memberikan kewaswasan dalam hati kita, memberikan tawaran-tawaran yang sementara, yang hanya merupakan sebuah fata morgana, sehingga kita lupa dengan hakikat tujuan yang akan kita capai bersama dengan Al-Quran. Maka saudaraku sekalian, mendekatlah kepada guru, carilah guru yang terbaik, carilah guru-guru yang betul-betul secara keilmuan Al-Qurannya mumpuni dan secara akhlak spiritualnya kuat, sehingga kita akan menemukan teman dalam perjalanan ini. Kita akan menemukan sumber motivasi, kita akan menemukan kekuatan yang insya Allah akan mampu mengantarkan kita, mampu membuktikan bahwa Al-Quran itu sumber kebahagiaan, bahwa meniti perjalanan bersama dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang asyik, dengan lamanya perjalanan, dengan lika-likunya, insya Allah itu menjadi sesuatu yang menjadi nilai lebih dalam kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, demikian motivasi yang pertama agar kita senantiasa terus mendekat kepada guru, mencari guru-guru yang terbaik yang sebagai teman perjalanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.